Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal keanekaragaman hayati kelas 10 IPA. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 1, kelompok makhluk hidup yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen adalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen artinya harus satu spesies. Apa itu satu spesies? Yaitu harus mempunyai nama ilmiah yang sama. Pada pilihan ganda di atas, terdapat nama ilmiah kuda Australia dan kuda poni adalah sama, yaitu Equus cobalus. Jadi, berdasarkan soal di atas bahwa tingkat keanekaragaman tingkat gen yaitu pada kuda Australia dan kuda poni. Sedangkan untuk pilihan yang lain merupakan tingkat keanekaragaman jenis. Jadi nomor 1 jawabannya kuda Australia dan kuda poni. Oke, kita masuk ke nomor 2. Kelompok tumbuhan yang merupakan tingkatan satu gen adalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keanekaragaman tingkat gen harus mempunyai nama ilmiah yang sama. Berdasarkan pilihan ganda pada nomor 2 tersebut di atas, yang nama ilmiahnya sama adalah mangga, yaitu Mangifera indica. Jadi, untuk nomor 2 ini jawabannya adalah mangga mana lagi, mangga gedong dan mangga harum manis. Pilihan ganda yang lain merupakan keanekaragaman tingkat jenis karena nama ilmiahnya berbeda. Nomor 2 jawabannya adalah yang C. Oke, kita akan bahas nomor 3. Kelompok hewan yang merupakan tingkatan satu jenis dalam satu gen adalah. Nama lain dari tingkatan satu jenis dalam satu gen yaitu merupakan keanekaragaman tingkat gen di mana nama ilmiah harus sama. Berdasarkan pilihan ganda pada nomor 3 yang mempunyai nama ilmiah yang sama adalah ayam horn, ayam kate, dan ayam walnut. Yaitu nama ilmiahnya yaitu Gallus. Sedangkan yang lain merupakan keanekaragaman tingkat jenis. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Ayam horn, ayam kate, dan ayam walnut. Oke, kita akan bahas nomor 4. Pengelompokan organisme dapat didasarkan pada keanekaragaman tingkat gen dan tingkat spesies. Tanaman berikut yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman tingkat gen mempunyai nama ilmiah yang sama. Berdasarkan dari pilihan ganda di nomor 4, kelapa mempunyai nama ilmiah yaitu Cocos nucifera. Yang lain termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, kita akan bahas nomor 5. Keanekaragaman ekosistem terbentuk karena adanya perbedaan apa? Keanekaragaman ekosistem. Karena ekosistem adalah hubungan timbal balik antara faktor abiotik lingkungan dengan faktor biotik makhluk hidup, maka keanekaragaman tingkat ekosistem adalah kondisi lingkungan dan organisme makhluk hidup di dalamnya.
Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Kondisi lingkungan dan organisme yang hidup di dalamnya. Oke, kita akan bahas nomor 6. Garis yang memisahkan wilayah penyebaran fauna Indonesia bagian barat dan terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi dan di antara Bali dengan Lombok adalah garis Wallace adalah sebuah garis hipotetis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australia. Sedangkan untuk garis Weber adalah garis khayal yang memisahkan flora dan fauna di Indonesia menjadi tipe Asiatis dan tipe Australis. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang D, yaitu Wallace ya. Garis Wallace itu memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Garis Weber itu memanjang dari Kepulauan Riau. Jadi jawabannya nomor 6 adalah yang D, Wallace. Oke, kita akan bahas nomor 7 yang merupakan fauna di kawasan Wallace. Antara lain, di sini ada pilihan ganda ya. Kita tinggal memilih fauna atau hewan yang ada di kawasan Wallace. Contoh jenis fauna di kawasan Wallace yaitu mamalia seperti anoa, babi rusa, kuskus, monyet hitam, tarikus, kuda, sapi, dan banteng. Reptil seperti biawak, komodo, kura-kura, buaya, dan ular. Amfibi seperti katak pohon, katak terbang, dan katak air. Nah, dari penjelasan maka nomor 7 yang merupakan fauna di kawasan Wallace adalah yang D, babi rusa, anoa, malea. Oke, kita akan bahas nomor 8. Kawasan Indonesia Barat mempunyai tipe fauna apa? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kawasan Indonesia Barat memiliki tipe fauna oriental. Nama lain dari Asia ada oriental. Kawasan Indonesia bagian timur memiliki tipe Australia. Adapun kawasan bagian tengah disebut dengan peralihan. Jadi nomor 8, kawasan Indonesia Barat mempunyai tipe fauna yaitu oriental atau yang kita sebut dengan Asia. Oke, kita akan bahas nomor 9. Suatu habitat ekonomi darat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Curah hujan tinggi, flora dan fauna berheterogen, terdapat iklim dan matahari bersinar sepanjang tahun. Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa Burma tersebut adalah yang C. Tersebut adalah yang D, hutan hujan tropis ya. Jadi ciri-ciri dan karakteristik hutan hujan tropis adalah kelembaban udara yang tinggi, mengandung genangan air, memiliki pohon yang tinggi dan lebat, vegetasinya berlapis, cepat beregenerasi terhadap kerusakan yang dialami. Jadi nomor 9 ini jawabannya adalah yang D, hutan hujan tropis. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 10. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara mengembangkan hewan atau tumbuhan di luar habitat aslinya yang disebut dengan, jadi ini adalah program pelestarian tetapi di luar habitat ya, di luar habitat. Jadi pelestariannya itu merupakan pelestarian ex situ. Luar yaitu ex, jadi di luar habitatnya, sama dengan pelestarian di luar habitatnya disebut pelestariannya
ex situ. Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah pelestarian ex situ. Oke, demikian tadi pembahasan soal keanekaragaman hayati kelas 10. Untuk selanjutnya ditunggu video pembahasan soal klasifikasi makhluk hidup kelas 10. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.